Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya Ini Sunia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal uji sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga tahun lalu, yaitu tahun 2020 dengan nama PT Airi Jayakarta, khusus untuk mengoperasikan aplikasi komputer dengan menggunakan Mayop Accounting Plus versi 18 Education. Nah, untuk mengerjakannya, yang diperlukan terlebih dahulu adalah kalian harus memiliki MUK jurnalnya. Ini soal USK tahun lalu ya, memang sudah diujikan dan kita latihan lagi untuk tahun 2021. Ini merupakan MUK jurnal yang nanti akan kita gunakan untuk transaksinya. Kemudian yang kedua, kalian harus memiliki MUK Mayopnya, instruksi kerja, nanti akan kita pergunakan untuk perihal penyimpanan, kemudian setting dan lain-lain. Langsung saja kita buka Mayopnya, aplikasi Mayopnya, kemudian kita klik. Di sini introduction dilewatkan saja, langsung next. Company name ini sesuai dengan yang di soal ya, yaitu PT Airi Jayakarta. Kemudian sesuai dengan instruksi soal bahwa company name-nya diisi nama perusahaan underscore nomor peserta. Nanti ini disesuaikan nomor peserta kalian saat ujian nanti berapa. Ini kita anggap saja lah 001 gitu. ABN-nya diisi sesuai dengan NPWP yaitu 01906. Tidak usah pakai titik ya. Kemudian 820. Ini tidak muat semua dia, hanya sampai 007 nya nggak muat ya. Kemudian tab, nanti dia akan otomatis kepisah semua. Addressnya diisi sesuai dengan soal, yaitu Jalan Mutiara Indah, Jakarta. Kemudian setelah itu next. Untuk current financial year, di sini mengisi accounting information. Current financial year-nya dilihat dari bukti transaksi. Biar kalian nggak bingung, patokannya adalah bukti transaksi saja. Nah, bukti transaksinya yaitu bulan Desember 2019 ya. Berarti untuk current financial year-nya kita isi 2019, kemudian nanti conversion month-nya kita isi Desember. Di sini 2019, kemudian last month-nya adalah always Desember. Conversion month-nya sesuai dengan bukti transaksi ya, tadi Desember. Kemudian number of accounting periods-nya kita pilih 13, nanti akan ada input neraca tahun lalu. Setelah itu next. Ini merupakan confirm dari yang tadi kita sudah isi. Di sini financial year kita 1 Januari 2019 sampai 31 Desember. Kalau ada kesalahan bisa kalian back, tapi kalau tidak silakan next. Nah, untuk account list, BLTO account list-nya kita pilih yang kedua karena akan kita import datanya. Setelah itu next. Nah, di sini penting ya untuk meng-create data kita. Jadi kalian klik change, kemudian pilih D, atau kalau tidak ada D boleh di dokumen. Nanti datanya bisa dilihat dan di copy ke asesor nantinya. Klik new, kemudian isi sesuai dengan instruksi kerja, yaitu hasil pekerjaan disimpan dalam file dengan format nomor peserta underscore nama. Berarti ini kita simpannya yaitu nomor peserta 001 underscore nama. Ini misal ya nomor 1 nanti sesuai dengan nomor ujian kalian masing-masing. Kemudian enter.
Nah, kita simpan myop-nya di sini, di folder yang tadi kita buat. Ya, di sini sudah ada ya. Kemudian kita klik double sampai muncul di atas ini folder yang tadi kita buat. Kemudian file name-nya tadi juga diisinya di instruksi kerjanya, yaitu nomor peserta underscore nama. Berarti di sini file name-nya adalah nomor peserta underscore nama. Setelah itu klik save. Nah, nanti akan muncul perubahan, sudah ada di folder kita. Kemudian file name-nya ini. Setelah itu kita klik next. Nah, ini kita pilih setup assistant. Muncul untuk setup assistant, easy setup assistant di sini. Nah, langkah pertama yaitu kita import data. Import data kita klik accounts, kemudian introduction, kita next. Kita besarkan. Di sini kita klik import. 1, kedua kita abaikan, kita langsung masuk yang ketiga. Duplicate records, kita ganti update. Setelah itu klik continue. Kita cari data import yang sudah diberikan oleh asesor. Ini akun Airi dengan saldo awal. Kebetulan nanti untuk uji sertifikasi tahun ini itu sudah ada saldo awalnya. Jadi kita latihan dengan menggunakan saldo awal. Open, kita klik kemudian kita open. Nah, ini bisa kalian match in satu-satu atau juga bisa di match all. Intinya nanti import fields yang sebelah kiri dengan matching import field sebelah kanan harus sama, sesuai ya, agar nanti tidak error. Kemudian klik import. Kita tunggu. Nah, muncul pop-up berhasil 17, amal 58. Ini tidak apa-apa karena yang terakhir itu warnings dengan catatan. Yang bahaya tuh kalau misalnya ada skipnya. Jadi kalau seperti ini masih aman ya, masih oke. Kemudian kita okein. Nah, kita scroll ke bawah untuk di bagian account list-nya. Sudah sampai kepala 9. Ini bisa kita import jika financial year kita tadi kita pilihnya 2019 dan conversion month-nya adalah Desember ya. Setelah itu klik next. Nah, kalau yang tahun ini nanti uji sertifikasinya sudah dibuatkan daftar import plus opening balance-nya. Jadi kalian tidak perlu untuk mengisi opening balance. Tapi kalau sekedar untuk kita belajar tahu bagaimana caranya, tinggal diisi sesuai dengan soal yang ada di daftar akun ya. Di sini. Nah, daftar akun dan saldo awal. Jadi kalau misalnya petty cash 8 juta, diketikkan saja 8 juta di sini. Nah, setelah itu untuk mengisinya, ini bukannya kredit nanti kita akan kasih minus, tidak. Yang kita kasih minus adalah yang di luar dari saldo normal. Misal kepala 1 saldo normalnya debit. Ada yang di sebelah kredit. Nah, ini kita kasih minus. Kemudian nanti minus ya di sini. Kemudian nanti kepala 2. Kepala 2 misalnya saldo normalnya kredit. Ini aman semua kredit. Kepala 3, nah kepala 4. Kepala 4 itu saldo normalnya adalah sebelah kredit ya. Nah, di sini ada yang sebelah debit. Nah, inilah yang kita kasih minus. Minus 15.800. Jadi ketik dulu minus, kemudian 15.800. Tidak usah menggunakan rupiah, antar ya, sampai nanti out of balance-nya jadi 0. Tapi ini tidak perlu dikhawatirkan karena di ujian tahun ini sudah diberikan saldo awalnya, jadi kalian sudah lebih mudah. Kemudian klik next, calculation, congratulations, close. Nah, ini kita close. Langkah kedua yaitu kita ubah text code-nya. Ada di menu bar yang di atas, list, kemudian text codes. Semuanya kita hapus kecuali yang kode GST dan NT ya.
ini kita klik di description-nya, klik kanan, delete, klik kanan, delete, sampai GST jangan, ITS juga dia kita delete, NT jangan, anti D delete, PRI juga delete. Nah, tersisa GST dan MT. Kemudian kita double klik di GST-nya, kita ubah text code-nya jadi PPN. Kemudian tab, oke, description-nya pajak pertambahan nilai. Setelah itu kita langsung masuk ke link account for tax colleague. Ini kita isi fade out, use account, kemudian tax paid-nya adalah fade in. Kepala 1, use account. Jadi fade out, fade in. Kemudian oke. Yang atasnya juga sama, NT kita buka, double click, tax colleague-nya juga fade out, tax paid-nya fade in. Setelah itu, nah selesai untuk langkah kedua. Kita close. Selanjutnya langkah ketiga, karena bentuknya tadi kita dapat filenya sudah dengan saldo awal, jadi account type-nya itu belum dirubah. Nah, kita harus mengubah account type pada akun yang bank. Caranya di account list. Kita lihat di sini ya, account bank itu ada dua, Petty Cash dan Bank BNI. Lihat type-nya, ini masih other asset. Jadi ini harus kita ubah ke bank. Caranya adalah kita double klik, kemudian di account type kita klik, nah kita ganti bank. Setelah itu kita oke kan, sudah keganti ya bank. Dan yang kedua Bank BNI juga kita double klik, account type-nya kita ganti jadi bank. Oke. Jadi untuk langkah ketiga itu hanya mengubah account type di Petty Cash dan juga Bank BNI. Kalau sudah close, kemudian langkah keempat yaitu kita ubah link account. Ada di menu bar setup, kemudian link accounts. Ini link accounts ini ada 4, jadi kita ubah satu-satu dulu mulai dari atas, accounts and banking accounts. Nah, untuk yang pertama ini dibiarkan saja, kita langsung masuk yang kedua, electronic payments, kita ganti jadi Petty Cash. Kemudian yes, untuk bank account for undeposited funds-nya kita ganti jadi Bank BNI. Kemudian use account. Yes. Jadi hanya dua ya, Petty Cash dan Bank BNI. Kalau sudah klik OK. Kemudian langkah yang link account yang kedua, link account sales account. Nah, di sini kita ganti yang pertama yaitu account receivables. Yang keduanya customer receipt, ini kita ganti jadi Bank BNI. Nah, kalau untuk yang checklist ini di soal PT Airi ini ada freight-nya, kemudian ada discount-nya dan juga ada charge load payment for late payment-nya. Gimana cara mengeceknya? Bisa kalian cek di daftar akunnya. Jadi kalian bisa lihat apa aja yang ada di soal PT Airi ini akunnya. Yang pertama, I charge freight. Ini ada freight-nya. Kita isi freight click. Kepala 8. Kemudian yang ketiga, I give discount. Ini kita pilih sales discount. Kemudian yang terakhir, I assess charge for late payment. Ini bisa dilihat ketika di sini ya, late payment apakah ada atau tidak penjualannya. Nah ini, lihat. Ini ada jika terjadi keterlambatan melunasi didenda 1%. Berarti kita juga butuhkan ada late payment-nya kita. Jadi kita checklist. Kemudian untuk akunnya adalah fees collect kepala 8. Bisa kalian ganti, jadi kalian tidak menggunakan scroll. Look for-nya kita ketika saja 8, nanti dia akan muncul kepala. Tuh. Kalau sudah oke. Jadi
kita ubahnya ke receivable, Bank BNI, freight colleague, sales discount, dan late fees colleague. Ini semua yang di bawah ini tergantung dengan soal ya, ada atau tidaknya. Kalau sudah oke, kemudian kita ubah link account yang ketiga, itu purchase. Nah, hampir sama dengan yang tadi sales. Jadi perbedaannya yang berhubungan dengan purchase ya payables, berarti akunnya adalah account payable. Kemudian bank account for paying bills-nya juga sama, Bank BNI. Nah, ini juga disesuaikan dengan soal. Di soal PT AIRI itu ada freight-nya, I pay freight. Nah, ini kita isi freight pay. Kemudian I take discount, ini kita isi purchase discount. Kalau yang terakhir, I pay charge for late payment, ini kita isi late fees paid. Kepala 9 ya. Yang kita ubah adalah account payable, Bank BNI, freight paid, purchase, dan late fees paid. Kalau sudah oke. Kemudian yang terakhir di setting link account yaitu payroll accounts. Nah, untuk yang pertama itu cash payment, kita isinya Bank BNI. Yang kedua check payment juga sama, Bank BNI. Kalau yang tadi electronic payments, ini udah kita ubah di awal ya, di account and banking, jadi biarkan aja. Kemudian default employer expense account dengan wage expense account ini sama, yaitu wage and salaries expense. Kalau yang terakhir kita pilihnya yang accrued expense, deduction payable account, jadi kita pilihnya accrued. Kalau sudah oke. Ini untuk settingan di link account payroll ya. Kalau sudah oke. Selesai sudah untuk langkah keempat. Lanjut ke langkah kelima, yaitu menghapus akun yang tidak digunakan, yaitu adanya di accounts, kemudian account list. Nah, ini tampilan dari account list. Jadi ada beberapa tab di sini. Ini tab all accounts, ini isinya dari kepala 1 sampai kepala 9. Jadi semua account ada di sini. Kemudian kalau kita ke kanan, itu aset, ini kepala 1 semua. Liability kepala 2 sampai other expense, ini kepala 9. Jadi kalau kita disimpulkan bahwa all accounts ini terdiri dari semua akun. Kalau aset sampai dengan others ini sesuai dengan judulnya masing-masing ya. Jadi details dia. Nah, yang kita hapus di sini adalah akun-akun yang tidak digunakan. Contoh di kepala 1. Yang bisa kita hapus itu adalah yang pertama yang tidak ada saldonya dan tidak ada link. Linknya tidak di checklist. Yang kita ubah mulai dari check account sampai trade debtors, ini kita hapus karena ini tidak dipergunakan di Mayo ya, untuk PT AIRI ini. Jadi caranya double klik, kemudian edit, delete. Provision juga sama, double klik, edit, delete. Investment, edit, delete. And deposited, edit, delete. Electronic juga sama, edit, delete. Trade debtors, edit, delete. Jadi nanti hasilnya dari kepala 1 yang header assets langsung ke current asset. Jadi yang di tengah-tengah tadi itu kita hapus semua ya. Kemudian di kepala 2 juga sama, yang kita hapus yang 2 ini. Jadi nanti liabilities langsung ketemu ke current liabilities. Trade creditors-nya kita buka, kemudian edit, delete. Payroll-nya juga sama, edit, delete. Nah, untuk equity-nya tidak usah, kita langsung masuk ke expense. Expense ini yang kita hapus adalah yang di nomor baris kedua dan baris ketiga. Wage and salaries itu yang kita gunakan adalah yang expense-nya, yang ada ini. Jadi ini 2 ini kita hapus. Wage and salaries, edit, delete. Other juga sama, edit. Nah, untuk other income nggak usah, untuk other expense pun nggak usah.
Jadi tadi kalau disimpulkan, untuk menghapus akun yang tidak digunakan di MyYob adalah yang pertama aset, kemudian yang di tengah-tengah ini ya, antara aset dan current aset dihapus, liability pun sama, di tengah-tengah liabilities dan current asset itu dihapus, dan yang terakhir expense, yang di baris kedua dan juga baris ketiga. Hanya di aset, liability, dan expense untuk menghapus akun yang tidak digunakan. Selesai untuk langkah yang ke-5. Sekarang kita masuk langkah yang ke-6. Selanjutnya yaitu langkah ke-6. Kita harus mengubah retained earnings di kepala 3, yaitu di equity ya. Nah, retained earnings ini ada 2 di sini. Retained earnings yang di checklist dan yang tidak ya. Tapi yang di checklist itu tidak ada saldo. Kemudian kalau yang tidak di checklist ada saldo. Nah, harusnya bagaimana jadinya? Jadinya kita menghapus retained earnings yang tidak di checklist ini, kemudian kita pindahkan nomor akunnya dan juga balance-nya ke sini, ke atas yang ada di checklist ini. Nah, ini kita butuhkan biar kamu gak lupa, kita lihat daftar akun dan saldo awalnya, nanti biar kita isi sesuai dengan sini. Jadi kita hapus saja yang retained earnings-nya. Kemudian cara menghapusnya, opening balance-nya itu harus 0. Jadi 0, kemudian enter. Kemudian baru edit, delete. Nah, kemudian langsung ke retained earnings yang tadi di checklist. Nah, ini account number-nya kita ambil dari retained earnings yang tadi kita hapus, yaitu 32.000. Ini kita ganti jadi 2.000. Kemudian tab sampai ke opening balance. Nah, opening balance-nya kita isi yang ini, yang tadi kita hapus ya, 808 146 250. Kemudian enter. Sudah ada current balance-nya, kemudian oke. Setelah retained earnings, ada lagi yang harus kita ubah, yaitu income summary. Nah, income summary ini kepala 3-4 ribunya akan kita gunakan untuk current year earnings. Jadi income summary kita hapus, kita buka income summary-nya, kemudian edit, delete. Kita masuk ke current year earnings, kemudian 09 ribunya kita ubah, ini yang tadi ya, 4.000. Dan oke. Nah, jadi berurutan ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu maksudnya, agar berurutan, dan juga yang tadi retained earnings yang kita gunakan adalah yang di checklist oleh MyYob-nya. Default-nya karena udah di checklist dari MyYob. Kalau historical balancing nggak usah kita apa-apain lagi karena dia juga udah ada link account-nya dan nggak bisa kita hapus. Ya, kalau sudah selesai untuk langkah ke-6 kita close. Kemudian lanjut ke langkah ke-7. Nah, langkah ke-7 ini kita masuk lagi ke setup easy setup assistant. Jadi kita klik setup easy setup assistant. Kita pilih sales. Sebenarnya ini bisa kita ubah dari menu bar yang ada di command center. Cuma untuk uji sertifikasi saya memilih langkah yang menurut saya lebih mudah dan bisa efisien waktu. Jadi untuk selanjutnya kita pilih sales. Nah, ini kita butuhkan data dari soal ya. Jadi kita butuh data dari soal dari awal. Untuk yang introduction ini kita next aja. Layoutnya karena perusahaan dagang jadi kita pilih item, kemudian next. Income account-nya ini sales karena kita lagi isi sales is setup assistant, jadi ini sales use account. Kemudian next. Tax code yang pertama tetap PPN, tapi yang kedua kita ganti NT. Jadi PPN dan NT. Kemudian next. Payment metode-nya kebanyakan menggunakan cek. Pengeluaran di atas 1 juta digunakan cek. Jadi kita pilih default-nya cek aja. Setelah itu untuk mengisi payment is due dan sampai monthly charge, ini kita gunakan harus melihat soal MOK Journal ya, halaman 3 di poin ke-7. Jadi di sini
Setiap terjadi transaksi penjualan langsung diterbitkan faktur pajak standar dan diperhitungkan PPN keluaran atau VAT out 10% dari DPP. Termin 2/10 N/30 jika terjadi keterlambatan melunasi didenda 1% dari nilai total piutang. Jadi payment is due-nya karena terminnya 2/10 N/30 jadi kita ganti jadi in a given of days. Nah, diskon days-nya yaitu 10. Ini artinya jika melunasi dalam waktu 10 hari, kita dapat potongan 2%. Tapi batas waktu pembayaran yaitu 30 hari ya. Untuk diskonnya berarti 10. Kemudian untuk balance due-nya 30. Untuk diskon for early payment-nya 4/2. Nah, monthly charge-nya itu ada 1%-nya. Disesuaikan dengan soal masing-masing. Kemudian enter. Kemudian kita next. Nah, untuk link account di Sales Easy Setup Assistant ini udah otomatis karena tadi kita di depan udah mengubah link account. Jadi biarkan Bank BNI udah benar. Kemudian klik next. Nah, di sini customer cards ini kita membuat customer list atau daftar pelanggan. Ini ada di soal MUK Jurnal juga halaman 4 ya. Yang poin B, account receivables. Ada 3, bacanya ke bawah ya, vertikal. Caranya klik new, kemudian card tipenya, ini customer udah otomatis karena kita pilih dari sales. Untuk destination ini bisa kita ubah, company atau individual. Kalau perusahaannya company, kalau individual bisa nama orang. Tapi ini company tetap ya. Kemudian name-nya, ini kita isi PT Kencana Jaya. Kemudian enter. Untuk card ID-nya kode yaitu CS01. Yang ini ya, kode. Kemudian karena tidak ada address, tidak ada phone, jadi untuk profile cukup name dan card ID-nya saja. Nah, lanjut kita ke selling details. Ini adalah settingan otomatis karena tadi kita di depan udah setting sale layout, income account, kemudian terms information, text code-nya udah kita isi. Kalau kita menggunakan command center, di menu command center yang satu-satu, itu kita isi satu-satu lagi. Jadi lebih tidak efisien sih menurut saya. Jadi efektifnya kita menggunakan Easy Setup Assistant karena udah otomatis. Terus ke payment details juga udah otomatis check. Jadi di sini udah langsung. Nanti untuk yang kedua dan ketiga hanya melihat di profile, terus kemudian isi name dan card ID-nya, kemudian itu aja ya. Oke, kemudian kita bikin yang kedua. Name-nya adalah PT Pindah Mandiri. Card ID-nya CS02. Oke, kemudian new lagi. PT Banyu Buan, card ID-nya CS03. Ya. Nah, ada 3. Ini sesuai dengan alfabet ya, jadi abjad B, I, K. Kalau sudah, klik next. Selanjutnya historical sales. Ini merupakan untuk mengisi saldo awal piutang. Jadi caranya klik add sale. Kemudian customer name-nya bisa kita lihat dari yang awal ini aja biar kalian nggak bingung ya. Customer name-nya bisa diketik langsung di sini, PT Kencana misal. Jadi akan muncul, atau bisa juga kalian pakai yang anak panah biru ini, tinggal pilih. Kalau saya sih lebih suka yang diketik di sini jadi lebih mudah. Invoice-nya INV, invoice-nya nomor faktur INV, kemudian strip 13/11. Nah, 11 nggak muat, jadi INV. Stripnya kita hapus saja, kita buang, ya bisa muat. Date-nya yaitu, jangan sampai salah ya, 21 November 2019. Untuk menu-nya saldo awal piutang. Total including tax-nya, ingat saldo yang paling besar yaitu 154, 193. Nah, karena
ini sudah include PPN, sini udah PPN-nya ya, saldo ini sudah ada PPN-nya, tambahan PPN. Jadi tax code-nya kita harus ganti, jangan PPN lagi, karena kalau PPN lagi nanti dia double. Ya, jadi total including tax-nya diambil dari saldo, tax code-nya harus diganti jadi NT. Nah, sudah record. Oke. Kemudian yang kedua, klik add cell lagi, PT pindah. Invoice-nya INV 44/11. Date-nya 26 November 2019. Ininya saldo awal utang. Total including tax-nya saldo 148,830. Kemudian tax code-nya NT. Top up. Oke, ini aja. Kemudian yang ketiga, add cell PT Banyu. Invoice-nya INV 6/11. Date-nya 28 November 2019. Saldo awal utang. Total including tax-nya yang saldo ya 165,440. Tax code-nya ada pop-up congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your receivable account. Nah, ini artinya kita yang tadi congratulations karena total sales kita dengan total receivable kita itu sama, sehingga out of balance-nya 0. Ini harus 0. Kalau nggak 0 berarti nanti harus kalian cek di sini ya, yang tadi kalian input mungkin ada kesalahan sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah next, kemudian conclusion, congratulations, selesai untuk di sales easy assistant. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah ke-8, tinggal kita ke samping kanan. Jadi kita pilih purchase, introduction, kosongin, lewatin, next, layoutnya sama, item, next. Expense account, kalau tadi di income account itu sales, kalau expense account-nya itu adalah COMS, jadi cost of merchandise. Kemudian next, tax code tetap PPN, rate-nya ganti jadi NT. Kemudian next, payment method-nya sama, check. Nah, untuk payment is due sama, ini harus kita lihat di halaman 3 yang poin 6. Pembelian terminnya 3/10 and per 30. Jadi untuk payment is due-nya in a given, discount days-nya 10, balance due-nya 30, diskon for early payment-nya 3%. Sama ya artinya. Jika kalian membayar dalam waktu 10 hari, dapat diskon 3%. Tapi batas waktu pembayaran secara keseluruhan yaitu 30 hari. Seperti itu. Kemudian next. Untuk link account ini biarkan aja karena udah kita setting di awal tadi ya. Kalau sudah next. Nah, ini berikutnya kita menginput supplier list atau daftar pemasok. Ada di halaman 4 ya, yang judulnya account payable. Cuman ada satu. Kita klik new. Card tipenya udah supplier, destination-nya udah company. Tinggal kita isi name. Pratama Kompa. Card ID-nya SP01. Sama seperti sales tadi, dia udah otomatis di buying details. Nah, karena tadi kita sudah input di awal, jadi otomatis. Kalau sudah tinggal oke. Satu doang ya. Jadi kita klik next. Nah, ini berikutnya historical purchase untuk mengisi saldo awal utang. Adanya di klik add purchase. Supplier name-nya adalah PT Pratama. Kemudian tab PO-nya kita isi nomor faktur yaitu PP strip 27/11. Kalau ini muat ya, karena PP cuma 2 huruf doang. Kalau tadi INV.
Date-nya 25 November 2019. Di tanggal ini ya, 25. Saldonya, MMO-nya saldo awal sama. Total including tax itu digunakan atau diinputnya ya paling besar itu jumlah 335.500. Kemudian tax code-nya jangan lupa ganti NT. Kalau sudah, boleh kalian klik record. Oke, congratulations. Oke lagi. Nah, dicek juga ini untuk total purchase dengan total link payable-nya harus sama nominal, sehingga out of balance-nya 0. Ini artinya udah balance. Kalau belum balance ataupun kalau misalnya masih ada isinya, berarti kalian salah di sini dan harus kalian ganti. Caranya gimana gantinya? Tinggal klik aja, terus tinggal ubah di sini. Terus oke, nanti dia akan berubah di sini ya. Intinya di sini out of balance-nya harus 0. Kalau sudah next, kemudian conclusion, congratulations, selesai untuk langkah ke-8. Close, kemudian close lagi, kembali lagi ke menu command center. Langkah ke-9 ini kita menggunakan menu command center sekarang. Langkah ke-9 yaitu membuat daftar dan mengisi saldo inventory. Ini ya, ada di halaman 4 yang poin D, merchandise inventory. Klik inventory. Pertama kita bikin daftarnya dulu. Klik inventory, kemudian klik item list. Kita klik new untuk buat yang baru. Item number-nya yaitu yang kode ya, SJ. Boleh ditulis type-nya juga untuk mengetahui. Kalau ini tuh SJ45, Sanyo 45 maksudnya. Kemudian tab, di enter, name-nya isi jenis produk itu Sanyo 45 SJ. Kemudian yang di bawah ada I buy di checklist, I sell di checklist, I inventory di checklist. 1 sama 2 dia udah otomatis, tinggal kalian klik aja anak panah. Ini udah COMS memang jawabannya. Terus tracking sales juga sudah sales, betul. Tapi yang ketiga ini kita ubah jadi merchandise inventory. Jadi pertama kedua tinggal kalian klik aja karena dia udah otomatis sama akunnya. Kemudian kalau yang inventory yang ketiga ini kita ganti jadi merchandise inventory. Sesuai dengan nama belakang ya. Jadi kita pilih merchandise inventory. Setelah itu kita ke buying. Nah, di buying details, standar cost-nya ini kita isi purchase price. Jadi isi 5.600.000. Kemudian buying unitnya isi unit. Dan tax code when both-nya kita isi PP. Jadi 3 aja ya. Standard cost, diisi purchase price, buying unit, tax code-nya PP. Setelah itu sampingnya ke selling details. Ini cuma 2 yang kita isi, yaitu selling unit, kemudian tax code-nya adalah PP. Nah, jadi untuk bikin kartu persediaan itu yang kita isi adalah profile, buying, dan selling. Kalau sudah oke, kemudian kita bikin yang kedua. Klik new, item number-nya NT55. Kemudian enter, name-nya adalah National 55 NT. Nah, ini tinggal kita checklist tapi dia udah otomatis ya, karena Mayop itu sekali kita setting nanti ke setting semua, makanya kalau pas setting di awal nggak boleh salah. Jadi ini kita tinggal checklist, dia udah otomatis keisi karena tadi kita udah pilih di awal. Nah, untuk buying details-nya juga sama, unitnya juga udah otomatis dan tax code-nya juga otomatis. Tapi untuk standar cost-nya tidak, karena standar cost itu masing-masing barang atau masing-masing item itu berbeda. Jadi untuk yang nasional ini kita isi 5.400.000 sesuai dengan soalnya 5,4. Kemudian selling details-nya
ini udah otomatis ya, unit. Dan kalau sudah oke, kemudian kita pilih, kita bikin yang ketiga, klik new, itemnya MZ65, kemudian enter, name-nya kita isi Shimizu 65 MZ. Kemudian ini juga kita checklist, udah otomatis ya. Buying-nya juga pasti udah otomatis untuk unit dan PPN. Selling-nya juga sama. Tapi jangan lupa di buying details-nya kita isi standar cost-nya 5,2. Enter. Nah, kalau sudah, boleh kalian oke. Kemudian close. Selesai untuk daftar inventory-nya. Sekarang kita input saldo awal inventory-nya. Caranya yang lebih mudah, kita menggunakan fasilitas count inventory. Jadi klik count inventory. Nah, di sini ini ada on hand, ada count, ada difference. Nah, yang diisi adalah yang di count-nya. Count-nya kalian isi sesuai dengan quantity yang ada di soal. Tapi jangan salah ya, karena ini disesuaikannya dengan item number, urutan alfabet item number di MNS. Nah, kalau di sini kan Sanyo dulu. Nah, dilihat Shimizu itu berapa? Shimizu 35, berarti count-nya kita isi 35. Kemudian enter, sehingga nanti difference-nya juga keisi ya. Nah, nih saya contohin yang kedua. Yang kedua ini nasional 34 ya. Kita isi 34, tapi kalau belum kita enter, difference-nya masih 0. Jadi harus tekan enter sehingga difference-nya ikut juga 34 ya. Untuk yang ketiga, Sanyo itu 45. Enter. Ya. Kemudian kalau sudah diisi, kita klik adjust inventory, kemudian default adjustment account-nya kita pilih merchandise, inventory, use account, kemudian klik continue, klik opening balance, muncul seperti ini. Nah, untuk inventory journal number-nya yang di atas ini tidak usah diisi, langsung ke date. Date-nya, kalau diperhatikan date-nya di sini dituliskan 30 November 2019, tapi untuk date-nya khusus untuk inventory itu kita masukkannya adalah awal bulan berikutnya. Jadi awal bulan setelah November itu 1 Desember 2019. Tapi kalau misalnya yang tadi piutang sama utang disesuaikan dengan tanggal ya, karena nanti dia akan ngelik pada saat dia bayar apakah dapat diskon atau tidak. Tapi kalau khusus untuk inventory, awal bulan berikutnya, yaitu 1 Desember 2019. Memonya saldo awal persediaan barang. Nah, untuk unit cost-nya, ini langsung ke unit cost, kita isinya sesuai dengan purchase price. Sama juga nih, kita harus perhatikan item number-nya. Mulai dari MZ65, berarti Shimizu ya, 5.200.000. Kemudian NT 5,4. Ini bisa page down biar kamu ke bawah langsung. Terus Sanyo 5.600.000. Nah, di cross check ulang 182, 183, 600, 252. Terus untuk mengecek totalannya benar atau salah, kalian bisa control tekan kemudian R. Nah, harus sama dengan total 617.600. 617.600. Sama ya. Setelah sudah klik OK, kemudian boleh record. Kembali lagi ke menu komunikasi. Selanjutnya yaitu mengisi langkah ke-10, yaitu mengisi neraca saldo tahun lalu. Ada di halaman yang instruksi Mayop. Nah, ini buka Mayop. Ini neraca tahun lalu yang poin D ya.
Caranya gimana, Bu? Caranya tinggal kalian yuk klik accounts, kemudian pilih account list. Yang kita isi balance-nya itu hanya yang ada di sini ya. Hanya ada yang nominal di sini yang kita isi. Jadi caranya kita pertama yaitu petty cash. Klik di aset, kemudian pilih petty cash, double klik. Untuk mengisinya ada di tab history. Kemudian pilih 13 period yang last year 2018. Ini kan 31 Desember 2018 kan? Jadi kita pilih last year yang paling bawah, 13 period. Kita isi 8 juta. Kemudian enter. Oke. Selanjutnya Bank BNI yaitu 434 370. Bentar. Oke, kemudian account receivable. Kemudian 44 708. Oke. Kemudian allowance. Nah, untuk allowance ini ada tanda kurung. Berarti sebelum kita isi 3, angka 3 kita minus dulu. Minus 3738 400. Enter. Kemudian oke. Nah, ini kalian isi disesuaikan dengan akunnya masing-masing, diisi sampai ke retained earnings. Nanti kalau sudah selesai, kita akan cross check cara balance-nya benar atau salah ya. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah mencapai common stock yang terakhir yaitu retained earnings. Kita klik retained earnings-nya, kemudian history. Kita isi 808 146 256. Bentar, kemudian oke. Jadi semua diisi dari petty cash, kemudian lanjut ke accounts payable sampai dengan retained earnings ya. Kemudian untuk cara mengeceknya bagaimana? Kita close dulu. Adanya di reports, kemudian standard balance sheet. Ini bisa kalian klik customize. Nah, untuk periodnya kita ganti jadi 13. Terus untuk financial year-nya kita ganti last year, karena ini 2018 ya. Kemudian display. Nah, untuk total asset ini harus 2.779.1.250. Nah, ini saya ada yang salah nih. Ada yang salah, kalau salah kita cek dulu gimana caranya. Ini yang pertama, petty cash benar ya. Untuk Bank BNI-nya 434.370. Saya kurang 400. Cara gantinya gini. Klik seperti kaca pembesar ini. Kita klik, arahkan dulu. Kemudian klik. Kita klik historinya. Nah, ini 434, 370, 400. Kurang 400 ya. Tinggal tambah 4 dari awal. 434, 370, 400. Kemudian oke. Nah, untuk di sini kan masih sama nih. Yang tadi saya ubah, belum keubah di sini. Kita klik redisplay. Sehingga betul ya, 2.700.791.200. Jadi cara mengubahnya adalah tinggal klik loop ini, kemudian nanti kita ubah, terus klik redisplay. Nah, yang bawahnya itu 392.645. Ini kalau kalian jumlahkan dari account payable sampai dengan final tax artikel 4 ayat 2, ini hasilnya sudah betul 392.645.000. Sehingga untuk equity-nya 2.308.146.200. Nah, seperti ini ya untuk mengeceknya. Jadi untuk view-nya juga bisa kita ubah.
bisa kita ganti screen report, bentuknya seperti ini. Kalau print preview ini seperti ini, ada nama PT-nya. Kalau sudah close, kemudian close, kembali ke menu peserta. Langkah selanjutnya kita cek kebenaran, karena kita mau tahu dulu apakah ada kekeliruan ketika kita membuat data awal. Caranya ada di accounts, kemudian company data auditor, kita pilih transaction review. Start date-nya mulai dari 1 Januari 2019, kemudian end date-nya 31 Desember 2019. Kemudian run review. Nah, kalau betul semua berarti ini checklist semua, tapi kalau ada yang salah nanti ada tanda tanya di sini. Kemudian di kolom sebelahnya ada display, kalian klik display terus dibetulkannya dari situ ya. Kalau sudah close. Nah, langkah terakhir di data awal ini adalah backup. Sesuai dengan instruksi kerja di yang MUK Mayoknya, bahwa kita lihat nomor 17, backup data setup awal Anda dan simpan dengan nama, nomor peserta, underscore nomor peserta. Jadi setelah kita bikin data awal, ini kan langkah data awal nih, kita backup dulu datanya, yaitu ada di file, kemudian backup. Ini biarkan aja, backup kita pilih yang kedua dan kedua, sudah betul, kemudian klik continue. Dan nanti kita akan diarahkan ke folder yang kita sudah buat tadi. Jadi otomatis ya, makanya saya bilang di awal tadi, kita buat folder dijadiin satu. Semuanya nanti di sini. Ketika nanti asesor minta, tinggal kalian copy aja data folder ini. File name-nya tadi nomor peserta underscore nama. Nah, sudah save. Ini ada backup ya, nanti dia ke zip sendiri, bentuknya zip. Kalau sudah save, nah kita boleh buka folder yang tadi kita bikin untuk mengeceknya. Ini backup nih, ada zip yang tadi kita buat. Ini data awal backup kita di sini ya. Sekian untuk video pembelajaran kali ini di setup data awal. Dan jangan lupa untuk selalu 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Semoga virus ini berlalu cepat lalu. Baik, terima kasih. Salam akuntansi bukan happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.